aku Kadita masih akan tetap di pick sih sama Suns. Pasti. Ini bakal jadi power pick banget sebenarnya untuk Suns di area early. Ngasih pressure dengan burst damage. Tapi mungkin yang akan berbeda adalah mungkin marksman ya, Be. Oke. Cloud mungkin gak akan di pick. Mungkin mereka lebih ngarah ke arah Uranus atau Pakito. Atau untuk Kajanya duluan aja. Ah, Buat Kaja. Keyboy. Yes, tapi di sisi lain kalau memang gak ada Kaja, masih ada Franco sih untuk efek surprise. Tapi bedanya memang Franco tidak fleksibel aja, nggak sefleksibel Kaja. Oke, atau Fredrin, tapi sepertinya akan sama. Dan ini dia quotes dari Onik Adi. Adi. Baru kali ini ngerasain di tim yang kalau juara itu nagih. Let's go MPL Indonesia season ke-12 dan M5 next. Wow, apakah Adi berhasil mampu membawa Onyx kembali ke internasional? Oke, Ini- ini semenjak namanya dari Acil ke Adi, Iya. banyak yang bilang Adi itu singkatan dari aku juara internasional. Dan bahkan ada juga di sebuah sosial media yang membuat comparison Acil versus Adi. Iya, Juara-juara yang mereka dapatkan. Betul. Adi ini benar-benar tsunami trofi loh. betul. Tsunami Trophy. Bersama Coach Adi jatuhnya ya. Adi, bukan Acil ya? Iya. Adi. Dan ini dia, Martis dan juga Uranus. Jadi dari awal udah didinai aja Fredrinnya. Ketimbang nanti mungkin agak sedikit-sedikit memikirkan bagaimana nanti pick dari teman-teman tim Onyx ke arah Fredrin yang akan menjadi flex pick. Lebih baik Martisnya dulu yang diamankan sehingga nanti di objektif turtle mereka memiliki efek imun. Dan efek imun tersebut yang dicari oleh Sally Boy. Alright, bahkan dari Sally Boy ini setidaknya dia punya defensive mechanism. Dia punya Mortal Coil, it's okay. Dan kalau misalnya diperhatikan Profesor KB, ini permainan dari Mortal Coil atau Asura Aura juga bisa meng-cancel pergerakan dari Suns loh. Gak Iya, bisa iya, semaksimal iya. tadi. Dan kita tahu sendiri bahwa Mortal Coil pun matters. itu akan tembus terhadap Petrify. Makanya ini yang mungkin agak sedikit didinai, yaitu adalah bagaimana efektivitas dari Suns-nya. Namun Pakito di arah pick ketiga yang sangat fleksibel sekali tentunya. Karena ingat, bahkan di season yang ke-8 MPL Indonesia, Pakito buat Onyx itu ditaruh di mid lane dan Rian yang memainkannya pada saat itu. Iya, Jadi makanya pick Pakito di pick ketiga ini benar-benar kayak, fleksibel. wah ini adalah free pick untuk Onyx. Sehingga mereka benar-benar bisa memilih Ini- apapun yang Wah. bisa dibawa. Kalau aku bilangnya pick overthinking. Pick overthinking. Bisa di mana-mana Kalau soalnya. tadi gimana Rindu Mas tiba-tiba overthinking ini? Kalau overthinking, wah. Gitu. Nah, kalau aku malah Bakuitonya, kalau kamu free pick, kalau kamu ke arah Overthinking. overthinking, kalau aku lebih ke arah EXP lane. Iya. Boots. Iya. Kalau aku memang setuju di buat boots Aku sih setuju gak setuju, tapi mungkin sekarang ada di boots. Ya karena balik lagi ketika kita mungkin match up kan beberapa kali ya Uranus versus Pakito. Pakito ini bisa Bonyok. memenangkan laning phase-nya. Iya. Bonyok, landing phase, dan kalau bisa ngomongin Pakito versus Uranus, ini bisa di solo pick off. Tergantung apa gameplay yang akan terjadi. Oke, tapi udah ada Kaja juga yang di ban dan bisa jadi Kaditanya malah berada di tangan dari Keyboy nggak sih? Betul, dan bahkan ini yang membuat flex pick itu menjadi berbahaya yang di belakang Profesor KB. Ketika mereka terfokus Pakuito ini belum menjadi EXP laner, mereka menutup satu slot itu untuk Dairon. Yang mungkin Wah. bahkan sampai saat ini, kalau misalnya kalian sadar, Pakito ini bisa di area jungle. Pakitonya ini yang benar-benar dijadikan sebuah tanda tanya karena memang last pick-nya nanti dari Onyx akan menentukan Pakitonya akan ditaruh di mana. Mereka masih butuh badan sejujurnya. Fredrin masih open di sini kebetulan. Tapi kayaknya mereka nggak mau ambil Fredrin cepet-cepet karena kebetulan udah ada Martis duluan dari kubu Alter Ego. Sehingga mereka benar-benar concern terhadap last pick dari Onyx itu sendiri. Aku malah lebih takut kalau tiba-tiba dari sisi Onyx itu dia malah ngamanin Baksha. Bener, aku lebih takut itu. Iya. Kenapa? Ini benar-benar meng-counter lo pergerakan punya Uranus. Uranus udah Lo pasti. meng-counter juga pergerakan punya Martis. Iya. Dan itu yang malah jadi berbahaya. Jadi biarin para pasukan Alter Ego nggak tahu harus pick marksman apa. Kalau aku bilang mendingan Kari. Kalau lo, tapi kalau Kari sekarang itu berat. Itu Nah. mungkin kita nggak ada yang tahu apakah akan Baksha atau tidak kan. Ini pas banget sih, Basya oke banget di sini. Makanya gue udah ngeliat ini Yes. Baksha bisa menjadi flex pick. Dan ditambah dengan Blade Armor first item itu pun bisa menjadi solusi. Namun ingat, Franco bukan hero depan. Dia hero belakang, makanya masih butuh banget badan di depan. Fredrin dan Baxia adalah pick yang paling bagus untuk Onyx. Oh, iya. Gua takut bahkan dari Alter Ego ini nggak sanggup untuk bawa metode late game. Tadi aja early game. Dan kalau Beatrix untuk bisa menumbangkan Baksha, itu butuh power di early. Ya butuh Malefic Roar, Malefic. butuh Hasklaw. Hunter Strike,
Kalau misalnya dengan tebel semua ya mau nggak mau dia harus DHS. Dan Lancelot lagi. Mereka mengubah lagi konsep permainannya. Mereka nggak mau membawa game ini menuju ke arah late game, Ranger Mas. Yes. Mereka menolak bermain di late game. Mereka lebih mementingkan bagaimana early pressure yang tidak mau dilepaskan oleh teman-teman dari Onyx. Keyboy Suns, Franco dan juga Kadita yang tidak akan kemungkinan besar berpisah di sini. Ini bisa dibilang mungkin hero comfort untuk Onyx sendiri ya. Mereka ngebawain Lancelot di tangan Kairi untuk bisa ngincer ke arah backline-nya. Patrick yang akan diprioritaskan mungkin bakal ditumbangkan oleh Kairi terlebih dahulu. Alright, mereka udah siap untuk bertanding di game yang kedua. Dan bahkan para coach dan juga analis sudah turun dari panggung tahtanya. Bahkan masih ngebawa Florin juga untuk Alter Ego. Tapi ya tentunya ini akan menjadi match point di tangan Onyx. Apakah mereka bisa untuk mengamankan ini? Atau Alter Ego akan membahas dengan satu sama? Match point! Alter Ego harus banget membawa game ini menjadi milik mereka. Kalau tidak, mereka harus mengakui 2-0 kekuatan Onyx. So, MPL Arena, mari kita beli semangat. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Oke. Waduh, masih pagi. Masih pagi tuh jempol Prof dan juga Momocan ya. Waduh. Bahas pagi udah semangat ya. Tapi ya semoga dengan Martis di tangan Sillyboy ini bisa mengubah jalannya dan banget tempo permainan dari Alter Ego. Karena early-nya mereka kayaknya harus benar-benar gimana caranya Udil dan juga RKT ini bisa ngasih space ke arah seorang Sillyboy untuk farmingnya ini gak ketinggalan daripada Kairi nanti. Ya untuk sekarang lihat, Udil bahkan berada di depan sana. Udil menjaga pergerakan dari Sillyboy dan mereka mau tapi lihat Keyboy. Miss dan tidak terdeteksi pergerakan dari seorang Sillyboy dan Medical Boy. Keyboy memilih untuk mundur ke arah belakang. Bahkan kalau bisa kita lihat dari Onyx, emblem misalnya Profesor. Wah ini kalau misalkan kita lihat dari rata-rata emblemnya, basic common ini ada di Cloud dan juga ada di Uranus. Agility-nya 3 rata-rata dia akan ada pergerakan yang cepat. Dan juga pull yourself together, Keyboy dan Suns benar-benar mau memainkan rotasi early game-nya. Sehingga mereka lebih sering untuk menggunakan battle spell daripada waktu yang diperlukan secara maksimalnya. Oh, tidak ada mancing mania mantap kali ini Keyboy hanya menggertak aja. Iron Hook-nya hanya nakutin aja Profesor kayak kayak seperti itu. Tapi Sas mencoba untuk memainkan Petrify dan bahkan mundur ke arah belakang. Itu dia dengan keuntungan pull yourself together. Ya, sementara di area bawah dari Boots sini memang sempat ngebawa dengan satu buah Phantom Charge bersama dengan seorang Albert. Tapi kalau dari segi item tentunya Albert dia bikin satu item defense untuk menahan tidaknya physical damage dari Nino. Poke damage dari Nino ini gak akan terlalu masuk all in ke arah seorang Albert. Dan di arah lane dari seorang Keyboy akan coba dikasih level 4 terlebih dahulu. One by one situasi terjadi, tapi Keyboy akan coba dimakan sebelum level 4 termakan. Satu point, first blood. Tangan Alter Ego. Alter Ego di game kedua kali ini lebih menggabung dan bahkan Carry. Dipukul mundur ke arah belakang oleh seorang Serpai. 11.5 akan cepat terjadi. Perfect gaming telah diberikan tapi Nino almost terpick up. Di arah top lane hampir saja ada solo pick off terjadi. Yang dilakukan Albert tapi nampaknya belum ada korban tambahan. Dan Sillyboy bahkan mengamankan purple buff dari seorang Kyrie. Ini awal yang baik sebenarnya untuk Alter Ego. Kelihatan mereka udah mulai bermain secara agresif. Pressure dengan trio mid yang berjalan dari Alter Ego. Mereka colong ke arah Keyboy-nya. Dan bahkan invasi sedikit ini planning yang mungkin perlu dibawa sama Alter Ego. Dan ini mungkin yang dimanfaatkan dengan maksimal ya. Dengan Keyboy yang benar-benar menjadi korban pertamanya. Point death yang diamankan dari Onyx. Sehingga mereka bisa invasi ke arah jungle dan Alter Ego sekarang bermain agresif. Tidak ada voting terhadap Alter Ego. Para caster setelah game pertama mereka langsung mengubah menuju ke arah Onyx. Tapi ini saatnya Onyx untuk membuktikan kalau mereka tidak seperti apa yang caster bicarakan. Ini saatnya mereka membuktikan kalau Alter Ego mampu bisa mendawa ke game yang ketiga. Iya, dan Keyboy dengan Iron Hook yang belum mengenai ke arah satu pemain dari Alter Ego ini bakal jadi concern juga. Apakah Keyboy dengan Iron Hook-nya bisa setidaknya mendapatkan satu momentum untuk Onyx dan di area bawah tentunya Boots akan
memotong pergerakan dari Pai yang udah mulai pelan-pelan nih nyolong, motong laning minion yang berjalan di area XP. Tapi Pai too strong itu udah tidak bisa dipungkiri. Depan Albert di arah top lane. Dia terperangkap, dia nggak bisa sama sekali bernafas. Mencoba untuk memberikan sedikit damage, tapi Albert udah mulai dijaga ketat oleh dua player Onyx di depan sana. Nampaknya mereka akan coba lebih memilih untuk melakukan defensif aja Profesor. Karena ini masih di bawah menit 5 Profesor. Ya defensive manuver yang mau nggak mau harus dilakukan oleh Albert karena dia pun punya Blazing Web. Jadi urusan untuk clear wave kayaknya dia bakal cepet banget dan lihat Seliboy tidak mau menghentikan bagaimana early domination yang tadi didapatkan. Turtle bener-bener didapatkan objektif yang dari tadi kita pertanyakan. Sehingga Alter Ego kali ini mau terus-terusan memainkan ganking ke arah Albertnya agar setidaknya memberikan ruang hingga nanti mungkin Nino bisa memenangkan match up gold lane-nya. Tapi lumayan dejavu ya ketika Nino dapetin hampir semua platingan gold. Sama seperti di game yang pertama, Albert pun terpressure. Kelihatan pattern game satunya udah mulai terlihat dari Alter Ego sendiri. Mereka kasih space lumayan banyak ke arah Ninonya di area atas. Tapi ini ada rotasi yang cukup berbahaya loh dari Boots. Lihat, 5 orang ke arah depan. Race kartu mountain, Kipo hilang. Decimate is on point. Salim pada Miracle Boy. Masih lebih. Kairi mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan oleh para pasukan Alter Ego. Mereka akan mengamankan Turtle-nya lagi. Alter Ego. Alter Kali ini Ego. back on track. Wah ini dia Game nih. yang kedua nih. Dan kayaknya ini juga yang mereka lakukan waktu ada di season yang ke-11 ketika mereka mengalahkan Onyx dengan game time yang cepat. Mereka mencoba untuk memainkan objektif 1 kill, 1 turtle. Nanti kalau misalkan ada point kill selanjutnya, ini bakal disambut dengan manis dengan turtle yang ketiga yang masih open banget dalam 100 detik ke depan. Dan mereka- Kairi sekarang benar-benar ketinggalan dari segi levelnya. Dia harus menyusul dengan cepat karena memang point killnya sudah mulai didapatkan oleh Onyx. Oh, gagal. Petrify Gaming dari seorang Suns membuat Udil berhasil mundur ke arah belakang. Purify kembali telah dikumandangkan dengan 3 Purify respect yang diberikan Alter Ego. Ternyata mereka mampu mendominasi 5 menit pertama, Profesor. Itu dia jawaban atas Iron Hook dan juga Petrify dari Suns. Agar tidak ada korban lagi nantinya dengan solo pick off yang kejam dari Raw Wave. Dan lihat Seliboy bener-bener dia nggak bisa dihentikan. Pola jalannya, pola rotasinya bahkan lebih unggul daripada Kairi. Dan ini dia yang mungkin mengerikan ketika Alter Ego bermain dengan flawless. Tempo cepat jadi senjata mereka. Mereka selalu ada di mana-mana. Mereka coba untuk masuk ke area jungle yang dimiliki sama Onyx. Dan bahkan kita bisa ngelihat Alter Ego di game kedua kali ini mereka lebih bermain secara objektif. Mereka tahu mereka harus mendapatkan turtle objektif mereka di menit-menit genap. Dan bahkan kita ngelihat juga selalu ada satu pemain yang dicolong sama Alter Ego yaitu lini depannya Onyx gitu. Kiboy. Bukan tanpa alasan, Survive menjadi nomor 1 WXP lane di minggu pertama. Lihat, tengah permainan dari Survive, dia berhasil melakukan cutting. Bahkan 2 wave harus yang dia cutting, Profesor dan juga Momochan. Iya, tapi kali ini lihat Boots udah mulai mainin rotasinya juga. Clear cepat di area XP lane, langsung ngebantu untuk nge-clear cepat di bagian mid lane-nya. Dan sehingga tim fight ini akan dimulai dari Onyx sendiri. Hilang dari seorang Udil, surprise! Happy birthday! Membuat Udil tumpah di depan sana. Langsung ini dulu, berhenti-hati! 2 hilang! Alter Ego happy birthday! Lihat surprise attack, Bapak Ibu semua yang diberikan oleh para pasukan dari Onyx. Kembalikan kembali ke arah depan, lihat mereka mencoba untuk mengulur kembali. Mencoba untuk mencari di mana poin kill yang bisa didapatkan. Mencoba untuk keluar dari zona yang dibikin oleh Alter Ego, Profesor. Dan itu adalah jawaban ketika Pai melakukan cut wave terhadap 2 lane minion di arah top lane tadi. Dia benar-benar tahu persis apa yang bakal dilakukan sama Pai dan Onyx menjawab hal tersebut agar rotasi dari Alter Ego tidak semerta-merta bakal langsung all in menuju ke arah top lane. Tapi turtle ketiga seharusnya tetap akan ada di tangan dari Alter Ego. Karena memang tidak akan ada yang bisa melakukan kontes ketika memang Kairinya lebih mementingkan poin kill terlebih dahulu. Tapi Memang yang dicari dari teman-teman Alter Ego adalah bagaimana poin dari turtle ini dimanfaatkan untuk Nino. Tapi Ninonya masalahnya tertangkap juga. Tapi ini perfect turtle yang sangat mahal dari Alter Ego. Perfect turtle yang kalau bisa kita lihat dari statistik di awal tadi poster yang telah terlihat. Ya. Kalau misalnya para pasukan Alter Ego mereka hanya mendapatkan 1 turtle. Ya, tapi kelihatan pattern dari tim fightnya Onyx ini udah berbeda. Mereka udah nggak maksimalin si Kiboy yang ngebuka, tapi Suns sekarang yang mencoba untuk culik satu pemain tanpa dia Purify. Entah itu mungkin Nino, entah itu mungkin RKT. Tapi Flop di depan sana tidak berhasil mendapatkan 1 damage tambahan. Mundur ke arah belakang Kairi. Mencoba beri take down. Kairi masih coba menghindari tapi tidak terlalu lama. Survive menutup hari dari seorang Kairi. Kairi gak boleh pulang. Bahkan pasukan Onyx. Keuntungan yang mereka dapatkan atas rank itu tidak sebanding dengan Kairi yang hilang. Ya,
itu menjadi kerugian juga. Di mana Kairi yang berhasil ditumbangkan dan perbedaan level mungkin bisa aja diungguli oleh seorang Celiboy. Sat! Gila Sat! Lihat nih menuju ke seorang Dino. Dipancing oleh seorang Bus. Dengan dashnya yang udah keluar. Ternyata Dino tidak benar-benar melihat kalau Sans mengincar seorang Nino. Targeting yang sangat berhasil. Mendapatkan Celiboy dan cover. Gila Sans kali ini benar-benar harus diperhatikan. Ternyata seorang Boots melakukan sebuah dash, satu tinjuannya cuma membuat Nino bergeser, Profesor. Ya, 1-2 yang bahkan kali ini Bootsnya tidak tumbang. Jadi 2 free kill untuk teman-teman dari Onyx. Dan ini yang mungkin membuat mereka unggul dari segi gold walaupun 3 objektifnya diamankan oleh Alter Ego. Mereka menantikan bagaimana Lord ini hadir karena Kairi kebetulan unggul 1 level. Dan lihat Iron Hook dari Keyboy, 5 dari 14 hook yang sudah connect. Menandakan bahwa memang Keyboy tidak menunjukkan eksistensi dia dengan hook yang begitu on point. Tapi targeting yang dia dapatkan ini benar-benar mahal harganya. Dan lihat Tiara bottom lane. Oh, bahkan Rapep kembali menjadi damage terbesar. Kembali lagi. Dan ketika tidak ada survive, Lord kali ini akan bisa dipegang oleh Onyx. Dan bahkan para pasukan dari Onyx, mereka tahu mereka akan ada 5 versus 4. Bus mencoba bersikap seorang Udil. Memancing Modify Gaming. Iron Hook, dalam mancing matinya mantap. Coba untuk mundur ke arah belakang. Albert mencoba untuk memberikan sedikit menyicil. Dengan tidak adanya cashback, tidak ada diskon. Albert gagal mencicil Lord dan memilih untuk reset kembali. Dan Pai akan kembali lagi ke Lane of Dawn. Dan kali ini tim fight-nya akan adil 5 dengan 5. Yes, dan kali ini Onyx bahkan mereka yang lebih unggul dari segi network dengan perbandingan 2000 di tangan Onyx. Tapi harus berhati-hati ingat 3 Purify di tangan Alter Ego. Sementara Albert akan coba tarik ulur terlebih dahulu dengan adanya 1 buah Battle Mirror Image. Dan di sisi lain, ingat permainan cutting yang akan dilakukan oleh Mixlane ini akan jadi kunci penting juga. Gimana distraction yang dibikin sama Onyx ini berjalan biar pemain Alter Ego mereka nggak terlalu kehilangan objektif dari segi minimapnya. Karena posisi dari seorang Boots akan melakukan pemotongan minion di area bawah. Informasi telah didapatkan. Gak ada Purify yang dipegang sama Pai. Tapi Keyboy Concealed Gaming telah terjadi. Mencoba untuk mencari ke arah belakang sana. Mencoba untuk menarik 1. Tapi nampaknya gak berhasil. Mancing money yang dia berikan belum benar-benar berhasil. Kalau bisa kita lihat persentase Keyboy di game kali ini cukup rendah, Profesor. Ya, tapi kalau kita melihat lagi ya dari mana teman-teman Onyx mendapatkan gold ini kayaknya udah kelihatan jelas ya dari poin-poin kill dan juga bagaimana cara disiplinnya landing phase mereka. Dan kalau dari Alter Ego hanya Pai saja yang bisa pegang lagi dan lagi ya untuk lane jauhnya. Boots selalu memotong dari segi yang berlawanan dan lihat. Untuk saat ini Albert yang akan ditugaskan untuk menarik ulur Lordnya. Bukan mereka EXP. hanya untuk membeli bagaimana waktu di arah bottom lane-nya. Bukan XP lane Bukan sekarang. EXP Yang lane. pegang DPS-nya bahkan Albert ini resiko yang benar-benar sangat luar biasa besar ditunjukkan oleh Onyx. Mereka mencoba untuk mengambil resiko tersebut tapi untuk sekarang. Deciman! Celiboy! Berhasil mendapatkan Albert, tumpah begitu saja. Unexpected moment, tapi lihat! Surprise Gaming! Sandwich Gaming telah dikeluarkan. Musuh di depan sana harus menjadi korban kedua keganasan. Alter Ego mengamuk. Mereka berhasil menutup 2 player yang sangat penting. Sandwich Gaming gagal dilakukan oleh para pasukan dari Onyx. Ini menjadi Lord yang bisa dipegang oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi mereka tidak memilih Lord. Mereka menuju ke arah mid turret terlebih dahulu. Karena mid turret menjadi penyangga Purple Buff Kairi dipegang. Iya, ini terlalu mengambil risiko tentunya dari seorang Albert ngebuka. Tembakan posisi dari Sans terdeteksi. Sedang mencari 1 buah momentum dengan 1 buah rompes. Namun digagalkan begitu saja oleh seorang Nino. Keyboy. Tapi distraction dilakukan Sans. Nampaknya berhasil. Mencoba untuk di take over. Kairi is coming. Dan bahkan Celiboy berhasil mendapatkan Lord dengan sangat mahal. Mendapatkan 1 point kill. Dan bahkan Sans gagal melakukan sandwich terhadap Modil. Alter Ego mengamuk. Wah, ini diawali gara-gara Albertnya ter-pick off. Dan itu adalah point kill yang begitu mahal karena Renner apatinya connect, Decimate-nya juga connect. Albert benar-benar terdiam di sana sehingga celahnya terbuka dari Onyx. Sekarang gold leadingnya malah menuju ke arah Alter Ego. Mereka sudah mendapatkan objektif, mereka sudah mendapatkan perfect turtle, mereka mendapatkan point kill juga yang setara. Alter Ego unggul dan bahkan efek bola salju snowball efeknya berjalan dengan manis. Dan bahkan Alter Ego ingin membuktikan kalau prediksi para caster semua salah. Dengan adanya sebuah mid lane yang didorong, para pasukan Onyx mencoba untuk bertahan. Sans gagal mendapatkan Rapep. Bermain Gaming Saturday, menuju ke arah belakang. Kairi tidak bisa bertahan. Dan bahkan di depan sana, Pestur yang pecah tidak bisa diselamatkan kembali. Keyboy hanya dapat bisa bertahan dan Celiboy too strong.
Sally Boy mungkin Kairi level 15 tapi Sally Boy nggak bisa dimakan, nggak bisa ditunggangi. Sally Boy harus mundur karena kalau Sally Boy termakan ini akan menjadi bahaya. Coba fokus ke arah belakang, masih ada Mortal Coil dan dijemput. Iron Hulk yang tidak mancing mania mata dan boom! Surprise attack, Savage Gaming coba terjadi, mundur ke arah belakang dan reset. Mereka nggak mau di-fight lebih lanjut lagi Momochan. Ini damage dari Nino dengan Bennettnya bener-bener sakit banget. Bahkan Boots gak bisa dapetin momentum untuk kembaliin keadaan untuk Onyx. Sementara sekarang pemain-pemain dari Alter Ego mereka udah stuck berlima dengan item yang mereka udah dapatkan. Dengan satu buah mungkin Demon Hunter sudah di tangan seorang Albert ini gak bisa untuk melucuti Pai di area depan. Sally Boy dan bahkan Nino yang dimana dia udah punya attack penetration dengan adanya Molly Victor dan juga Hunter Strike itu yang menghantui pemain-pemain Onyx. Karena damage-nya benar-benar tidak terbendung dari Nino. Ya, dan jangan lupa 5% adaptive attack ketika dia diberikan bunga Lantern dari Florin. Yang nantinya akan memperkuat juga bagaimana heal up dari Nino sendiri dengan shield absorb yang dia miliki. Dia makin sulit lagi untuk di take down. Hasklaw akan menjadi item penutupnya. Tapi Boots, dia melakukan tugas Pai ketika kita berbicara game pertama. Dia jalanin laning jauhnya. Dia bakal mencoba untuk memainkan split push karena memang Pai ditugaskan untuk metode yang sama. Tapi ingat, Alter Ego mereka juga harus memperhatikan bagaimana kesiapan mereka untuk menuju ke Lord yang kedua. Karena dengan mendapatkan Lord yang pertama tadi, mereka pun sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan. Tinggal keep up dan meminimalisasi blunder-blunder kecil yang tentunya nanti akan menjadi kerugian bagi Alter Ego. Karena Onyx di sini terbuka celahnya dari segi mid lane, dari segi top lane sekalipun. Di sini Boots bisa saja terpick off. Oke, dan bahkan kalau kita lihat ya Momochan ya, ini pasukan Alter Ego tinggal jangan sampai terlalu memaksakan team fight. Overcommit? Overcommit, karena mereka sering overcommit. History yang ada, mereka sering banget overcommit. Dan kalau mereka bisa disiplin, bermain dengan permainan yang sudah mereka planning, dengan kemenangan yang mereka miliki dengan 1.600 gold, mungkin mereka akan bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Iya, ini winning condition dari Onyx sebenarnya mereka harus cari cara gimana cara mereka culik ke area backline-nya sih. Nino dan juga mungkin dari RKT karena belumnya RKT ini jadi problematik banget untuk Onyx sendiri. Sementara Albert harus berhati-hati karena memang dia bawa Cloud, dia punya battle mirror image tapi poin pentingnya adalah decimation. Satu kali decimation dari Sally Boy ini bisa merontokkan seorang Albert. Oke, tapi lihat semua pintu benar-benar dituju menuju ke arah seorang Nino. Tidak ada yang bisa diambil, tidak ada takeover dari seorang Sans. Dan bahkan para pasukan dari Onyx, mereka harus mundur. Mau tidak mau, mereka harus coba mundur karena kalau mereka terlalu memaksakan, mereka akan bisa di one strike push. Sudah pasti. Ini dia, winning condition yang terbuka bagi Alter Ego. Mereka punya Lord, mereka punya super minion, mereka tinggal memanfaatkan bagaimana power push mereka dengan kehadiran dari Martis, Sally Boy. Tinggal dibadanin, belum ready ya kan? Ultimate dari Florinnya udah siap juga. Nino, apakah dia mampu untuk mendeliver damage sebanyak mungkin? Tapi lihat Council Gaming telah diperlihatkan di depan sana. Mundur ke arah belakang, ternyata terdeteksi oleh seorang RKT. Mencoba untuk bertahan dengan adanya clear minute, tapi mancing manianya masih gagal. Warner Hook yang diberikan. Menuju ke arah depan Kairi. Harus respect dengan damage dari Udil. Nino berhasil menutup Kairi. No Kairi, no party. Membuat para pasukan dari Alter Ego mereka mendominasi penuh dari wave 3 lane yang berbeda. Albert mencoba untuk mempertahankan base-nya. Blending dua dari Albert mampu gak mempertahankan, tapi ternyata Sally Boy terperangkap. Immortality tidak pecah. Mencoba dijemput dan hilang. Sally Boy mereka boy. Dia dalam belakang ke sana. Nino masih bertahan. Tapi nampaknya gagal. Mencoba untuk men-take down Nino dan malah dibalikan kembali keadaannya Nino. Menuju ke arah base. Bus harus hilang. Satu persatu tumbang. Wave-nya masih masuk. Double kill from Nino. Dan lihat Albert di sana berhasil mencatat dari seorang Nino. Tidak ada yang bisa menuju ke arah base. Tidak mungkin bisa di all in. Tapi nampaknya Alter Ego terlalu memaksakan apa yang dimilikinya. Kali kembali ke dalam dan bahkan hilang. Ini Pancana. Tugas sama yang kejemur God. RKT seorang diri. One last man standing. Terlalu memaksakan dari Alter Ego sampai satu persatu tumbang. Dan permainan impulsif seperti apa yang dibawakan sama Albert, tarik ulur dengan Battle Mirror Image. Dan sekarang
akan dilakukan straight push-nya. Dejavu kembali terjadi. Albert, save the day. Albert berdua tulah. Albert kembali menjadi trauma yang berat untuk Alterigo. Tapi ini nggak bisa di straight push karena Nino udah back to the lane of down KB. Dan ini malah jadi gold punya Onyx semuanya. 1000 gold semuanya diambil. Comeback bisa saja terjadi. Ditambah dengan power defense yang luar biasa dari Albert. 1 melawan 4 sekalipun. Dia tahan di depan dengan permainan BMI, Battle Mirror Image yang bolak-balik dia pertunjukkan. Dan ini dia Rose Gold Meteor, item penyelamat dari Albert nantinya ketika dia akan di-engage oleh Udil. Anyway, Pai dari tadi di depan membadani, tapi memang kalau kita berbicara untuk Nino, dia kalau sudah selesai dengan Win of Nature-nya, dia tidak akan punya power defense. Ketika berhadapan dengan hero DPS yang ini kuat banget kalau kita berbicara soal Cloud. Karena attack speed-nya benar-benar powerful. Untuk sekarang, Alter Ego mereka harus lebih berhati-hati ketika menginjak high ground dari Onyx. Karena Onyx sangat kuat sekali untuk berbicara defense. Tadi Lord di tangan dari Alter Ego, sekarang mungkin akan berbeda cerita. Wow, bersakit banget. Masih berani untuk coba di-poking, konsep game selalu terjadi. Dapatkan Rafael! Bersama dengan Kylie dia bisa tahu besar. Nino terlalu offside, tidak masalah pun. Leketan dikeluarkan, Nino win of nature-nya udah tidak ada. Ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup mahal untuk seorang Albert. No win of nature. No win of nature Momo-chan. Tandanya mereka harus melepaskan Lord ini. Mereka walaupun di kontes akan ada korban yang terjadi di sini. Dengan satu pemain yang hilang dari Alter Ego, Pai. Yang kadang-kadang bisa menjadi garda terdepan dari Alter Ego. Semua damage dari Albert masuk begitu saja. Dan bahkan Onyx mereka berhasil untuk mengembalikan dengan satu defense yang begitu luar biasa. Dan Lord berhasil diamankan di tangan Onyx. Masalah utamanya adalah Nino tidak punya Win of Nature. Albert dia pegang Win of Nature. Iya. Dan ini adalah Lord Evolve. Kairi udah punya power spike damage-nya. Dan memang kalau kita berbicara Martis juga mirip sama Lancelot karena fall off-nya perlahan-lahan menuju ke arah late game. Franco dari Keyboy flickernya ready. Semua battle spell untuk team fight dari Onyx ready. Oke, Momo-chan, Profesor KB gue mau nanya. Apakah Albert akan menjadi mimpi buruk kedua kalinya dan trauma berat untuk Alter Ego? History berulang, sejarah berulang. Dari season 6. Dari season 6 dan kita di season 12. Kembali lagi. 6 season berlalu, tapi ternyata trauma itu akan coba datang kembali. Para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk mendorong best sedikit demi sedikit menuju ke arah seorang Nino. Masih ada Haskell, tapi depan sana Keyboy berhasil mendapatkan Sally tidak bakal coba diolih. Di belakang sana ada San, dan nampaknya Sasuke akan mendapatkan Nino. Bakal diolih Rafael! Ini bencana! Lagi permainan banget! Albert kembali menjadi mimpi buruk dan trauma untuk Alter Ego. What a comeback dari Onyx. Tim Onyx yang berhasil membuktikan kepada kita semua